Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil proyek media interaktif, yaitu museum virtual. Eh, Pertama-tama mungkin alangkah baiknya kita berkenalan dengan anggota-anggota dari kelompok satu. Nama saya Dava Ditya Putri Elias dengan NIM 150. Ya, Hirziana Prapriadi, NIM 142. Najla Wafi, NIM 134. Saya Rafael Gregorio Benemunte, NIM 145. Saya Muhammad Raya Rizky dengan NIM 146. Eh, Berikut adalah urutan dari desain museum virtual. Yang pertama ada konsep proyek, yang kedua ada perancangan, yang ketiga ada pengumpulan bahan, yang keempat ada pembuatan proyek, yang kelima percobaan proyek, dan keenam pendistribusian proyek, dan terakhir contoh multimedia interaktif untuk pameran museum interaktif. Pertama, konsep proyek. Museum virtual adalah museum berbasis digital dan tujuannya adalah untuk memperluas wawasan pengguna tentang benda-benda yang memiliki nilai sejarah, keagamaan, dan budaya. Dengan menghadirkan koleksi monumen bersejarah secara digital, pengguna dapat mempelajari lebih dalam tentang warisan budaya Indonesia tanpa harus secara fisik mengunjungi setiap museum. Museum virtual ini juga memungkinkan akses yang lebih luas dan mudah bagi masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Museum proyek akan ditampilkan secara digital melalui virtual reality dan augmented reality. Dengan VR, pengguna bisa merasakan seolah-olah berada di dalam museum secara langsung. Pengguna headset VR, mereka dapat melihat pameran, mendekati monumen, dan melihat detail artefak dalam format 3D. Pengalaman ini sangat imersif, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan objek seakan-akan berada di depan mereka, seperti mengikuti tur virtual yang dipandu. Lalu AR memungkinkan pengguna melihat monumen bersejarah dalam lingkungan fisik mereka melalui perangkat mobile atau kacamata AR. Monumen akan ditampilkan secara digital di ruang nyata sehingga pengguna dapat mengeksplorasinya tanpa harus ke museum. AR menambah informasi dan detail langsung di layar, memungkinkan pengalaman interaktif yang praktis. Lalu ada perancangan atau designing. Dalam tahap perancangan atau designing ini ada 3 poin, yaitu desain lingkungan virtual, desain objek dan interaksi, dan juga desain UI UX. Dalam desain lingkungan virtual, terdapat penentuan tema dan atmosfer, pembuatan layout dan tata ruang, pemilihan skema warna dan tekstur, dan juga pencahayaan dan bayangan. Dalam penentuan tema dan atmosfer, kita harus menentukan tema utama. Contohnya seperti pameran, misalnya sejarah, seni klasik, atau masa depan teknologi. Dan untuk konsepnya, kita harus membuat konsep dan atmosfer visual yang sesuai dengan tema tersebut. Untuk pembuatan layout dan tata ruang, pertama kita harus rancang peta atau denah ruang pameran virtual. Selanjutnya, kita juga perlu buat tata letak setiap bagian dari pameran, termasuk penempatan objek 3D, artefak, atau karya seni digital lainnya. Selanjutnya, kita perlu juga pemilihan skema warna dan tekstur. Dalam pemilihan skema warna, kita harus memilih skema warna yang mencerminkan suasana tema pameran. Lalu kita juga harus menggunakan tekstur realistis atau abstrak untuk lantai, dinding, dan objek untuk meningkatkan rasa kehadiran di dalam ruang virtual. Selanjutnya kita juga perlu pencahayaan dan bayangan. Kita perlu untuk mengatur pencahayaan agar suasana ruangan terlihat lebih hidup. Dan kita juga memerlukan menambahkan efek bayangan pada objek 3D
agar terlihat lebih realistis dan memberikan kesan kedalaman ruang. Selanjutnya adalah paparan dari desain objek dan interaksi. Yang pertama ada model 3D dan animasi. Yang kedua ada pemberian titik interaksi. Ketiga ada implementasi audio dan video. Dan yang terakhir adalah pengaturan kamera dan navigasi. Dalam model 3D dan animasi, model 3D itu harus dimodelkan artefak atau objek sejarah dengan detail tinggi. Kita bisa membuat detail tinggi itu dengan software Blender atau Maya. Untuk membuat animasi, kita perlu objek yang memiliki mekanisme gerakan. Kita juga perlu memberi titik interaksi. Kita perlu menentukan titik-titik interaksi pada objek supaya pengguna lebih mudah untuk berinteraksi dengan objek. Kita juga perlu menggunakan warna atau icon yang interaktif sehingga mudah untuk dikenali. Selanjutnya adalah implementasi audio dan video. Kita perlu menambahkan elemen multimedia seperti narasi suara atau video pendukung. Dan kita juga perlu menentukan kapan dan bagaimana audio atau video tersebut akan diputar. Selanjutnya adalah pengaturan kamera dan navigasi. Kita perlu mengatur sudut pandang kamera agar pengunjung dapat melihat subjek dari perspektif yang menarik. Kita juga perlu membuat navigasi yang mudah diakses, baik menggunakan joystick pada VR atau gerakan layar sentuh pada AR. Selanjutnya adalah desain UI UX. Dalam desain UI UX, kita perlu perancangan interface yang user-friendly, lalu kita perlu pemetaan alur pengguna dan juga uji kenyamanan dan responsivitas. Dalam perancangan interface yang user-friendly, kita harus buat interface yang sederhana dan intuitif sehingga layout tersebut termasuk ke dalam user-friendly. Kita juga perlu menempatkan elemen navigasi di posisi yang mudah dijangkau dan tidak menghalangi tampilan pameran. Selanjutnya adalah pemetaan alur pengguna. Kita perlu membuat alur interaksi yang mudah diikuti dan juga gunakan panduan visual seperti panah, teks penjelasan, atau hotspot untuk menunjukkan informasi tambahan. Selanjutnya kita juga perlu uji kenyamanan dan responsivitas. Kita perlu melakukan uji coba dengan beberapa pengguna untuk memastikan nyaman, dan kita juga perlu mengoptimalkan responsivitas UI. Pastikan bahwa setiap tombol atau titik interaksi merespons dengan cepat. Selanjutnya pembahasan mengenai pengumpulan bahan atau material collecting. Pada material collecting ini ada 3 poin utama. Yang pertama, pengumpulan konten multimedia beragam, pengumpulan konten yang fleksibel untuk pengguna yang berbeda, dan terakhir penggunaan teknologi 3D dan interaktif. Next. Pengumpulan konten multimedia beragam. Yang pertama, konten karya seni digital. Untuk menghadirkan karya seni, seni berupa lukisan, patung 3D, dan grafis digital, kita bisa melakukan kolaborasi kreatif dengan galeri ataupun seniman lokal, sehingga menciptakan pengalaman virtual yang menginspirasi bagi pengguna. Kemudian, konten artefak sejarah, kita dapat menampilkan objek bersejarah berupa dokumen, surat-surat kuno, dan foto-foto arsip yang diperoleh dari arsip nasional maupun koleksi-koleksi, menghadirkan jejak masa lalu yang autentik dan penuh makna. Kemudian untuk konten ilmu pengetahuan dan teknologi, eh, kita dapat menyajikan animasi sains, simulasi interaktif, dan model 3D melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi ataupun dengan lembaga riset, sehingga menciptakan konten interaktif yang mendidik dan imersif. Pengumpulan konten yang fleksibel untuk pengguna yang berbeda, tentunya pengguna museum virtual dapat berasal dari berbagai usia, sehingga konten harus disesuaikan agar menarik dan mudah dipahami oleh setiap kelompok usia. Untuk kelompok pengguna anak-anak, penggunaan gambar yang penuh warna dan animasi untuk menarik perhatian, serta penyediaan konten yang interaktif. Kelompok kedua, remaja, eh, dapat menggunakan fokus pada konten yang informatif namun tetap menarik, misalnya seperti wawancara, video dengan ahli ataupun seniman, atau cerita sejarah yang relevan. Untuk kelompok dewasa dan profesional, kita dapat mensajikan konten yang lebih mendalam dan detail seperti esai akademis, dokumen sejarah, atau analisis karya seni yang mendalam, ataupun juga dengan wawancara dengan ahli, presentasi, atau kuliah online yang terkait dengan tema museum sebagai sumber daya tambahan.
Penggunaan teknologi 3D dan interaktif, pemanfaatan teknologi 3D untuk memvisualisasikan berbagai objek, baik itu patung, artefak, atau model ilmiah, serta konten yang interaktif juga dapat membuat pengalaman lebih dinamis bagi pengguna. Contoh penggunaan teknologi 3D dan interaktif, eh, model 3D artefak sejarah yang bisa diputar dan diperbesar, ataupun galeri seni virtual dengan lukisan yang bisa diklik untuk melihat detail lebih lanjutnya seperti apa. Selanjutnya ada pembuatan proyek. Yang pertama tujuan dan desain, yang kedua platform dan teknologi, yang ketiga software development life cycle museum virtual. Yang pertama tujuan dan desain. Tujuan museum virtual tujuannya adalah membuat pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi pengunjung, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Selanjutnya, desain museum virtual. Desain museum virtual dirancang untuk menciptakan pengalaman yang interaktif dan menarik bagi pengunjung, yaitu seperti tema, terus arsitektur bangunan, terus teknologi yang digunakan dan fitur interaktif. Lanjut. Selanjutnya ada platform dan teknologi yang akan dibangun museum virtual. Yang pertama ada game engine atau Unity 3D. Unity 3D adalah platform yang populer digunakan untuk membuat museum virtual karena kemampuan dalam menggabungkan bentuk 3D. Selanjutnya, desktop virtual reality atau bisa disebut dengan VR. Dengan teknologi VR, kemungkinan pengguna untuk berinteraksi dengan simu- lingkungan simulasi yang mirip dengan real world experience. Seperti menggunakan headset VR untuk menjelajahi koleksi museum secara interaktif. Lalu yang ketiga ada kecerdasan buatan atau bisa yang disebut dengan AI. Penggunaan AI dalam museum virtual untuk chatbots yang menjawab pertanyaan pengunjung secara otomatis juga meningkatkan interaksi dan memberikan informasi yang cepat kepada pengunjung. Selanjutnya yang keempat, aplikasi mobile. Aplikasi mobile untuk mengakses koleksi museum dari perangkat mereka sendiri, seperti kenyamanan, tambahan, dan aksesibilitas yang lebih luas. Selanjutnya yang kelima ada video mapping. Video mapping ini adalah teknologi yang digunakan untuk memproyeksikan konten visual pada objek fisik, menciptakan pengalaman visual yang menarik dan informatif bagi pengunjung. Lalu yang terakhir itu yang keenam ada Google Arts dan Culture, platform untuk menjelajahi koleksi dari berbagai museum seluruh dunia secara virtual menggunakan smartphone ataupun komputer. Dengan adanya teknologi Google Arts ini dan Culture, museum digital tidak hanya menawarkan akses yang lebih luas kepada publik, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya ada software development life cycle museum virtual. Itu ada 7. Yang pertama, perencanaan. Perencanaannya itu menentukan tujuan museum virtual seperti meningkatkan aksesibilitas koleksi, meningkatkan interaktivitas pengunjung, atau memfasilitasi pendidikan. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Melakukan wawancara dan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna seperti apa yang dilihat, dinikmati, dan dialami oleh pengunjung. Selanjutnya yang ketiga ada desain antarmuka. Pengguna yang intuitif dan interaktif untuk meningkatkan pengalaman pengunjung yang lebih efektif untuk mengintegrasi teknologi seperti VR. Selanjutnya yang keempat ada perkembangan. Perkembangannya itu mengimplementasikan teknologi seperti AR dan VR untuk menciptakan pengalaman imersif bagi pengunjung. Selanjutnya yang kelima yaitu pengujian.
Pengujiannya ini dengan cara tes unit untuk memastikan modul-modul individual berfungsi sebagai dengan benar dan tes sistem untuk memastikan seluruh sistem berfungsi dengan baik dan tidak ada bug. Selanjutnya yang keenam ada implementasi. eh Deploy sistem lingkungan melatih pengguna untuk memastikan mereka siap menggunakan sistem dan pastikan sistem stabil dan aman sebelum dijadwalkan untuk digunakan. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu pemeliharaan. Melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik dan mengupdate sistem secara berkala, memerlukan menyesuaikan perubahan kebutuhan pengguna. Pengembangan proyek atau project testing. Uji pengalaman pengguna, pengujian performa. Uji pengalaman pengguna memiliki 2 poin, yaitu uji pameran VR. Uji pameran VR dengan beberapa pengguna untuk mendapatkan umpan balik mengenai kenyamanan, navigasi, dan interaksi. Poin yang kedua yaitu uji aplikasi AR. Uji aplikasi AR di lokasi fisik untuk memastikan setiap marker dapat dikenali dan informasi muncul dengan tepat. Lalu pengujian performa. Optimalkan grafis agar lingkungan VR berjalan mulus tanpa lag. Yang kedua, uji responsivitas aplikasi AR pada berbagai perangkat untuk memastikan performa yang konsisten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendistribusian proyek museum virtual ini. Platform yang dapat digunakan untuk menunjang proyek museum virtual antara lain website resmi museum, media sosial, dan aplikasi mobile. Website resmi museum adalah website yang dapat menyediakan akses langsung ke pameran. Ini merupakan platform utama pameran yang dapat diakses oleh pengunjung kapan saja. Konten interaktif dan multimedia seperti video, infografis, dan artikel akan mengisi website ini. Selain itu, website resmi museum akan menjadi pusat informasi utama. Pengunjung dapat mengakses koleksi jadwal acara dan berita tentang museum. Dengan desain yang menarik akan meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya, media sosial. Menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk promosi. Digunakan untuk promosi interaktif dan komunikatif langsung dengan audiens. Distribusi ini diharapkan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten pameran, teaser, dan pengumuman acara. Selanjutnya, aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi untuk memberikan pengalaman interaktif aplikasi mobile dapat diunduh oleh pengguna, menyajikan fitur-fitur unggulan seperti virtual tour, teaser, teaser, trailer, dan konten interaktif lainnya. Aplikasi mobile akan memudahkan pengunjung untuk mengakses informasi museum kapan saja. Fitur seperti peta interaktif dan panduan audio akan memperkaya pengalaman pengunjung. Next. Selanjutnya ada beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan untuk mempromosikan museum virtual agar lebih diketahui oleh khalayak. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan adalah kampanye media sosial, kolaborasi, dan media partner, dan poster, dan browser QR code. Kampanye media sosial seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya dengan media sosial memungkinkan menggunakan menggunakan iklan berbayar dan konten organik untuk menjangkau audiens baru, membuat postingan reguler yang menarik dan informatif, dan menggunakan hashtag yang relevan untuk meningkatkan visibilitas. Selanjutnya, kolaborasi dengan media dan media partner. Eh, Menjalin kolaborasi dengan influencer, seniman, dan institusi lain, media partner juga akan membantu dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan visibilitas kami. Selanjutnya, kerjasama dengan media berguna untuk meningkatkan exposure melalui pemberitaan di media teknologi, media pendidikan, atau blog. Dapat berupa artikel atau ulasan tentang pameran yang disebarkan melalui platform media, baik itu cetak maupun digital. Selanjutnya, bekerja sama dengan influencer dan ahli digital. Memperluas jangkauan dengan menggunakan influencer atau
pakar di bidang teknologi untuk mempromosikan pameran. Kerjasama dapat dilakukan dengan kolaborasi konten seperti review pameran, wawancara eksklusif, atau postingan media sosial oleh influencer. Selanjutnya, poster dan QR code. Browser QR code. Untuk mengimbangi promosi digital, dilakukan pula promosi fisik berupa poster dan browser ini akan mengarahkan orang ke platform digital melalui distribusi fisik yang ditempatkan di lokasi strategis seperti kampus atau kafe. Desain poster yang mencantumkan QR code menuju link untuk pameran digital ditempatkan di tempat-tempat strategis. Selanjutnya, eh, distribusi konten. Em, Terdapat teaser dan trailer, lalu blog artikel, dan konten interaktif. Teaser dan trailer, video teaser yang singkat dan menarik tentang pameran atau video tour virtual dari pameran yang dapat mengunggah minat pengunjung. Video singkat ini akan memberikan gambaran tentang apa saja yang bisa diharapkan di museum virtual ini. Digunakan untuk meningkatkan engagement di platform sosial. Selanjutnya, blog atau artikel menerbitkan penjelasan mengenai pameran dalam bentuk artikel yang bisa diakses dan digunakan oleh komunitas digital. Blog ini akan menjadi sarana untuk berbagi artikel tentang koleksi, sejarah, dan kegiatan museum yang akan membantu menarik lebih banyak pengunjung platform. Selanjutnya, konten interaktif. Publikasi konten interaktif seperti kuis atau simulasi sederhana tentang koleksi atau tema pameran yang akan melibatkan pengunjung secara aktif. Ini tidak hanya meningkatkan engagement, tapi juga melibatkan data berharga tentang preferensi audiens. Selanjutnya ada multimedia interaktif untuk pameran museum interaktif. Nah, contoh untuk multimedia interaktif ini, pertama kita memerlukan model 3D interaktif. Selanjutnya kita perlu video 360 derajat untuk VR-nya. Dan kita perlu AR Maker. Dan juga kita memerlukan animasi interaktif. Dan ini merupakan contoh prototipe produk kita. Jadi prototipe produk kita ini bakal berbentuk sebagai aplikasi yang dapat dijalankan dalam mobile. Dan aplikasi ini bisa memiliki fitur sebagai VR, Virtual Reality, dan juga AR, yaitu Augmented Reality. Dalam aplikasi ini kita bisa memilih opsi untuk menjalankan aplikasi sebagai VR. Dengan VR kita bisa memakai handphone kita atau device kita langsung ke depan mata kita atau dengan device VR. Sedangkan kalau kita pakai fitur AR, kita hanya perlu menyeken barcode ataupun sebuah objek artefak pada museum tersebut. Oke, segitu saja presentasi dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.